Oke, itu untuk industrial. Jadi kita udah bahas dua ya, non-cyclical sama industrial. Nah, ini mungkin nanti lanjut ke sesi 2-nya YouTube ya. Kita masih ada dua lagi, tiga lagi bahkan ya, tiga lagi sektoral yang akan kita bahas. Oke, kita lihat ya sekarang sama-sama ya. Sektor yang lainnya. Sektor yang lainnya ada di cyclical ya, IDX cyclical. Nah, kalau IDX cyclical itu udah berhubungan dengan retailer. Ya, retailer di situ ada namanya MAPI ya, tadi udah sempet ya, ada MAPI, ada Ramayana, ada Era ya. MAPI, Ramayana, ada Era, kemudian ada media. Nah, kalau media, khusus untuk media ya, pilihannya kita masih di SCMA dari fundamentalnya ya. Kemudian kita lihat dari teknikalnya itu juga udah tinggal ya, tinggal jalan ya, tinggal jalan, maksudnya dia udah mulai kelihatannya akan berubah ya, akan berubah, ada change of karakternya ya. Dia akan berubah dari downtrend, akan berubah menjadi either itu sideways ataupun dia akan mulai ada rally, ada sejumlah pergerakan menuju ke atas. Ya. Apa yang kita lihat di sini? Tunggu dia break. Tunggu dia break ya. Sedangkan kita udah lihat ya di bawah-bawah situ stopping volume-nya udah ada. Stopping volume-nya sudah nongol di situ nih ya, stopping volume-nya udah nongol. Jadi makanya ini yang kita tunggu. Saya cuma mention aja, jadi kita jangan bahas terlalu banyak. Nanti terlalu ramai yang berkerumun di sini. Di dalamnya juga udah ramai sebenarnya kerumunan kan. Ini semua udah pada nungguin. Oke, itu untuk media. Nah, buat yang lain di cyclical itu adalah di otomotif, under deal-nya terutama ya. Kita lihat misalnya kayak, karena apa? Ada target dari Presiden Jokowi kalau nanti di Pelabuhan Patimban itu akan setidaknya mengekspor sekitar 180.000 mobil. Ya kan, berarti kan cukup banyak ya. Berarti harusnya ada permintaan dari ya ini ya, under deal ya, suku cadangnya kan pasti akan meningkat juga. Apalagi ini bentar lagi pelonggaran itu akan terjadi. Nah, kalau pelonggaran terjadi, kegiatan masyarakat terutama dalam hal menggunakan kendaraan dan lain sebagainya pasti akan mulai kan. Bener ya? Ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, pertama adalah auto ya. Auto ini jelas teman-teman harus perhatikan. Ya, ini saya udah sengaja silangin. Itu udah tinggi banget, udah gede banget. Masa kita nggak lihat ya? Ya, oke. Nah, dia juga udah di situ di sekitar 520 ya, dan ini kalau trend line-nya dia udah mulai crossing nih, udah mulai cross ke sebelah nih. Jadi apa yang kita lakukan kalau saya udah ngeliat yang tegak begini ya, kita sebenarnya udah bisa spekulasi buy di sini. Kita udah bisa mulai ngumpulin ya, udah bisa mulai ngumpulin. Kenapa? Karena ini adalah bottomnya. Kalau sampai dia turun sampai ke sini lagi ke sekitar 1000, nah itu kesempatan teman-teman untuk melakukan cicilan lagi. Ngambil di sekitar bottom, sekitar bawahnya ya. Jadi auto teman-teman udah boleh perhatikan ya, auto ya, buy ya, sekarang juga udah bisa buy. Atau kalau sampai dia ada peluang pullback ya, ada peluang pullback, ini kan ceritanya manipulasi kan, biar nggak dilihat oh kelihatan banget ya. Ya kalau ini udah kayak udah siap gitu kan. Nah, jadi dia mungkin akan ada manipulasi. Jadi manipulasinya dari 75 sampai 1075 sampai 1000 ya lumayan lah ya. Jadi teman-teman bisa persiapkan diri lah, satu cicil di sini, kedua bisa ambil di sini kalau sampai dia manipulasi. Kalau enggak ya berarti kalau dia break ya kita ambil lagi cicilan kedua. Ya, ini untuk auto. Kalau auto begini harusnya ada kabar gembira juga buat saham yang satu ini. Ya, ini adalah saham punyanya TP Ramat juga ya. TP Ramat. Ini apakah nanti akan mulai lagi? Ya, setelah dia naik, ini kan udah retest nih. Ya, lihat aja tuh ya. Dia naik, kemudian dia udah retest. Ya, kalau misalnya lihat begini ya, ini karena baru IPO, jadi memang teknikalnya cuma segitu ya. Kita ngeliat area 560 ini cukup menarik untuk kita koleksi. Untuk saham ini ya. DRMA ya. Nah, jadi sekitar 560 teman-teman perhatikan. Jadi kalau dia pullback lagi ke situ, ini kan udah sempet naik nih, kan, turun kan, pullback kan, ya kan. Nah, ini berarti apa? Ini udah ada yang minta, udah ada yang nongol. Kalau ini kan udah pasti ya dia naik sendiri ya. Udah ada permintaan di situ kan, udah ada demand di situ kan. Nah, kalau yang di sini kita juga mendeteksi ada demand di sana.
Nah, apakah nanti dia pullback ke 560, ada demand lagi nongol. Ya, jadi perhatikan, kalau memang udah oke, saya nggak mau terlalu spekulasi di saham yang baru IPO, ambil auto aja. Ya, oke. Nah, next ya, next dari sektoralnya kita akan bahas sebentar dulu di IDX transportasi. Ini kan udah sempat kita mention ya sebelumnya. Perhatikan pelayaran. Ya, waktu yang sebelum pelayarannya juga udah kayak gini ya. Perhatikan pelayaran. Waktu itu pelayarannya masih di sini. Betul ya? Perhatikan itu. Kenapa? Karena pasti akan ada benefit kepada pelayaran, kepada kapal-kapal ini ya. Terutama karena peningkatan harga komoditas. Harga komoditas meningkat ya pasti mereka akan berlomba-lomba untuk ngeluarin barang secepat mungkin kan terutama untuk yang itu ya, yang perusahaan-perusahaan tambang ya. Jadi kita ngelihat ya kemarin udah mulai tuh ya, misalnya kayak Temas udah mulai ya, biasanya memang dia duluan ya ini ya, kalau mulai berarti dia biasanya duluan. Jadi Temas karena dia udah duluan, teman-teman masih bisa spekulasi buy sih buat besok kalau dia naik lagi ya. Tapi volumenya juga ikutan naik. Yang kemarin juga sempat naik itu adalah Nelly. Ya, Nelly sendiri sebenarnya masih ada peluang nih, Nelly. Jadi kalau misalnya dia bisa pullback ke arah sekitar 300, teman-teman masih bisa buy nih, sekitar 300. Jadi kita punya stop loss itu di sini nih. Di bawah candle-candle itu tuh stop loss. Ya, nah ambil profitnya itu di atas ini nih. Ini untuk Nelly ya. Kalau Temas ya teman-teman bisa itu ya, lihat peluangnya lah ya. Tapi kalau Nelly kita harapkan adalah dia bisa nggak balik ke sekitar 300. Teman-teman antri lah, beli di 300 atau mungkin di atas sedikit lah 300-nya. Nah, TP-nya di atas ya, sebelum high ini nih. Sebelum high ini. Ya, sebelum 440. Jadi kita udah TP. Ini saja kalau kita berhasil ngambil ya dari 300, TP di sekitar 428 itu sudah ada sekitar hampir 43%. Lumayan lah. Ya, tapi ingat stop loss-nya di situ ya. Stop loss-nya di bawah sini nih. Itu stop loss. Ya, oke. Kemudian ada namanya PSSI. PSSI ini kayaknya belum naik ya. Betul ya, PSSI. Cuman kalau untuk PSSI kenaikannya udah mulai terbatas. Kalau kita lihat targetnya itu ada di sekitar 550. Kalau kita ambil di sini sampai sini, terus habis stop loss-nya di sini kegedean. Nggak worth it. Ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya, nggak worth it. Ini cuma 1/3 doang. 1/1,3, jadi nggak worth it teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ambil yang Nelly ya, Nelly. Satu lagi yang terakhir, bukan terakhir, masih ada satunya lagi. Ini adalah SMDR. Nah kalau SMDR teman-teman benar-benar buy pada saat dia break high sebelumnya. Ya, high sebelumnya itu ada di 1370 sampai ini atas nih. 1435. Jadi dia bisa break. Nah, itu all time high-nya si SMDR. Jadi ini udah sky the limit, biarin dia jalan terus. Ya, tapi ini pun SMDR itu juga memberikan kepada kita sebuah sinyal kalau mungkin kenaikannya juga nggak gede-gede banget. Jadi seenggaknya ya kita masih bisa ikut lah buat swing sampai ke minggu depan ya. Nah, satu saham lagi ya, saham yang berhubungan dengan si pelayaran adalah si HICE ini. Ya, HICE ini apa yang kita beli? HICE ini teman-teman bisa spekulasi buy di sekitar EMA 20. Jadi ini ambil di sekitar EMA 20 ya. Kemudian stop loss-nya di bawah ini ya, di bawah garis itu ya, di bawah 208 tuh ya, 208 atau di sekitar 206 lah ya. Kita taruh aja di bawah situ, itu stop loss-nya. Kemudian TP-nya nggak usah muluk-muluk, kita cuman ambil sampai ke atas ini aja. Ya, ini aja sudah ada 1/5. 1/5, jadi kurang lebih sekitar 23%. Ini udah cukup untuk si HICE, karena ini juga saham yang baru IPO kan. Ya, baru IPO kemudian ceret turun ke bawah. Ya, lihat nggak? Ceret turun ke bawah. Jadi kita cuma memanfaatkan aja pergerakan dari sektornya, terutama untuk di pelayaran, untuk ngambil doang. Jadi untuk pelayaran kita paling cuma bisa ngelihat SMDR ya, itu tunggu di all time high. Terus habis itu ada Nelly ya, ada Nelly di sekitar 300-an, kemudian HICE. Ya, HICE ini ya mungkin ini pilihan terakhir lah. Kalau teman-teman nggak dapat SMDR, nggak dapat Nelly ya inilah. Ya buat cuma ngikut doang. Ikut sampai ke atas ini udah selesai. Gitu aja. Kalau dia bisa naik terus gimana, Pak?
Ya kalau mau trailing stop silakan, tapi saya nggak terlalu sarankan. Kenapa? Karena kita sudah pernah kejadian di mana ini pasti banyak nyangkut ini. Ya pasti banyak nyangkut. Jadi biasanya pergerakan ke atasnya itu mungkin tidak akan terlalu mulus-mulus banget. Oke, itu untuk pelayaran. Ini udah berapa sektor? Udah 4 sektor ya. Lumayan udah ya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat yaitu sektor infrastruktur. Jadi ini watchlist ya. Watchlist buat teman-teman adalah sektornya telco ya, telekomunikasi. Jadi ini kita mencoba untuk menangkap trennya sebelum dia mulai ya. Kalau teman-teman perhatikan adalah misalnya kayak Friends. Ini telco ya. Friends ya itu udah di situ, udah di bawah lagi nih. Ya, posisi udah di bawah lagi. Kemudian ISAT. Ya, ISAT kemarin kan sempat turun tuh. Nah, ISAT, ya ISATnya sendiri itu udah mulai nih ya. Tekanan jualnya itu udah mulai agak turun ya. Kita mau perhatikan dulu. Ini watchlist dulu ya. Sama kayak mungkin dulu saya sempat mengatakan kepada teman watchlist properti, watchlist konstruksi ya kan. Ada trennya ibu kota negara. Oke, ya, jadi kita perhatikan itu. Jadi begitu dia udah mulai ada reaksi, kita mulai ya. Bisa ambil di bawah ya. Terus habis itu Excel. Ya, TMA jangan lupa. TMA. Nah, Excel kan ini udah mulai di bottom. Ini udah bottom ya. Kita mau lihat apakah dia bisa break atau tidak. Kita mau tungguin nih ya. Terus habis itu karena telco ini pasti ada tower. Nah, tower sendiri misalnya kayak TOWR ya. Ini kan saya udah tandain lagi nih, tanda tanya ya. Ini apakah area ini dia mau turun atau dia akhirnya bergerak naik. Kenapa? Karena kita lihat di sini nih. Lihat ya, volumenya gede, ini udah anomali. Ya itu udah anomali situ. Berarti kan harusnya udah ada pengumpulan barang lagi di sini. Ya, ini untuk si TWR. Nah, mungkin kemarin yang naik duluan itu si Chen. Yang mulai duluan si Chen ya. Kita memang lihat ya di sini kan anomalinya yang saya bilang tadi mirip sama Aisyah. Jadi apakah Aisyah juga akan begini? Ya, kita tinggal tunggu. Ini Chen ya, Chen. Kalau udah nggak dapat ya tunggu dia pullback ke sini. Atau tunggu dia breakout. Itu Chen. Kemudian teman-teman juga bisa lihat kayak misalnya Tebik. Ya, Tebik yang kita tunggu apa? Tunggu dia breakout. Ini breakout. Baru kita ambil deh. Ya, kenapa? Karena volumenya gede-gede nih. Kalau Tebik ini memang agak susah untuk kita analisa volumenya. Yang volumenya besar-besar semua. Oke. Jadi telco teman-teman perhatikan ya. Udah jadikan watchlist. Watchlist. Siapa tahu setelah minggu ini akhirnya mulai ke telco kan, siapa tahu kan, ya kan. Nah, untuk dua sektor lainnya yaitu yang konstruksi, teman-teman tinggal hold ya. Konstruksi pasti sebentar lagi akan lebih panas ya. Kenapa? Kepala otorita kan sudah ada. Kemudian yang properti juga sama, teman-teman tinggal hold karena pasti akan ada arah-arahnya ke sana nih. Karena bau-baunya kan pasti konstruksi, properti ya, ibu kota negara. Ya itu udah pasti tinggal kita ikutin pergerakannya saja. Ya. Jadi cukup banyak ya. Jadi sebenarnya ada sekitar 7 sektor sebenarnya. 7 sektor, tapi kita bahas yang 5 sektor karena 2 sektornya itu yang infrastruktur sama si properti itu memang udah tinggal lanjutin trend, sedangkan infrastruktur itu menjadi watchlist kita. Siapa tahu minggu depan ya atau mungkin ya kapan gitu ya, dia akan mulai ada pergerakan ke situ, ada sentimennya, ada momentum mulai lahir di sana. Ya, trennya sih udah ada. Kita ngelihat dia bagaimana sektor telekomunikasi itu bertahan di gonjang-ganjingnya si indeks harga saham gabungan, dia bertahan. Jadi ya kita masih ngelihat oh ini kayaknya defensif banget ya. Berarti harusnya dia ada menunggu sesuatu di situ. Ya, apa sentimennya? Kita sedang menunggu itu. Nah, mumpung momentumnya belum keluar, ayo pilih-pilih dulu kendaraannya. Jangan nanti udah pada lari, oh baru nih akhirnya ngambil yang sisa-sisa. Ngambil yang ugal-ugalan. Ya, jadi ini sebelum mulai, ayo kita mulai ya lihat-lihat lah. Ya, kendaraan-kendaraan pilih-pilih dulu. Kalau bisa naik Lambo dengan sopir yang bagus, kenapa tidak? Ya, ingat Lambonya yang legal ya, jangan yang ilegal. Oke, teman-teman mungkin gitu cukup banyak ya. Oke, ada pertanyaan nggak?
Tekno ya, coba kita lihat ya. Tapi kayaknya sih masih belum ya. Tekno itu paling yang menggerakkan si Tekno itu paling baru MTech ya sampai saat ini ya. Kalau tidak salah MTech. Jadi kalau kita lihat memang sektornya belum ya. Baru apa namanya? Baru kita bilang dia mau bottom apa enggak. Ini yang repotnya itu adalah kita nggak punya volume di Tekno. Ya. Dia nggak punya volume lah ya, kita nggak bisa ngomong apa-apa nih ya, kita nggak bisa lihat juga ya apakah dia udah bottom apa enggak ya, tapi minimal oh ya udah teknikalnya mungkin dia ada di sekitar bottom ya, kita tinggal menunggu aja dari saham-saham yang ada tadi apa WGSH ya, WGSH. Wah, ini agak-agak repot ya, karena apa, shadow-shadownya itu panjang-panjang gitu ya. Saya mungkin tidak terlalu menyarankan ya, apalagi volumenya nggak ada, jadi kelihatannya nggak terlalu liquid banget ya, gitu ya. Friend nggak jadi gocap, kayaknya sih nggak jadi loh. Ya, lihat sentimennya, ini bentar lagi akan ada dana masuk, kemudian yang ibu kota negara itu kan pakai Huawei ya, pakai Huawei untuk 5G-nya. Nah, kalau lihat dari potensinya, ya Friends kan ada di Indonesia Timur, pokoknya di luar Jawa itu yang kuat itu si Friends. Yang saingannya ya paling cuma si Telkom kan. Ya saingannya Telkom. Nah, nanti apakah setelah mungkin nanti terus data centernya juga dia akan bikin di Kalimantan juga kan, ya Friends ya. Kita cuma tinggal menunggu momentumnya doang sih kalau Friends. Cuman kalau ngambil dari sekarang itu masih agak lama. Masih itulah ya, momentumnya masih belum nongol-nongol banget. Nih teman-teman lihat ya, ini kan kita udah mengharapkan dia LPS tok, ya kan? Udah tinggal jalan menuju ke LPS, terus LPS gitu kan, terus naik kan. Ya, ambil yang 9 buying tools-nya. Teman-teman bisa lihat ya, 9 buying tools-nya. Oh sorry, ini malah udah LPS nih. Ya, posisinya udah LPS. Jadi ini adalah A-nya. Mana sih itu ya? Ini adalah A-nya kan. Situ ya, terus habis itu dia udah sempat bikin base. Ini yang di fase 2 nih, fase B ya. Volumenya yang nongol di situ sih udah banyak banget, yang melakukan akumulasi udah banyak banget. Nah, kita tinggal menunggu aja di sini terus naik. Kalau dia spring lagi kayaknya sih udah nggak mungkin ya, sepertinya ya. Kalau lihat dari sentimen-sentimen yang ada, kelihatannya sih tidak mungkin gitu untuk sampai ke gocap. Ya saya juga mengharapkan kalau dia bisa sampai ke gocap ya, tapi kayaknya sih udah nggak mungkin. Springnya udah terjadi di sini. Jadi tinggal lanjut doang. Ya, ini posisi juga lihat, tuh volumenya juga udah turun kan. Tinggal jalan doang. Itu untuk Friends ya. Untuk energi udah selesai. Sebenarnya bukan selesai, Pak. Ya, tetapi karena dia punya harga udah tinggi banget, mau dikejar apa lagi? Kita juga udah nikmati berapa kali kan bolak-balik di situ. Jadi sementara kita hindari sampai dia nanti membentuk sesuatu titik keseimbangan yang baru kita lihat lagi. Kayak misalnya kayak batu bara sebenarnya kita udah mulai bisa masuk lagi. Kemarin kan saya masuk PTBA tuh ya. Tetapi posisinya itu memang sudah tinggi. Kayak PTBA kan sebenarnya udah di posisi markup kan. Ya, jadi posisi markup kita sebenarnya mungkin tunggu ada reakumulasi di atas. Nah, mungkin itu akan jauh lebih aman kalau kita masuk. Ya, kalau energi yang lain itu sebenarnya ya kayak misalnya minyak ya, itu kita masalahnya bukan eksportir. Jadi percuma. Justru kita malah yang kena imbas kalau misalnya minyak lagi tinggi-tingginya. Gas juga kita nggak ekspor. Ya, itu kurang lebih. Oke. BBRI mungkin ya kalau teman-teman udah punya barang ya tinggal hold. Tapi ini udah kumdet kan. Udah kumdet, jadi kita masih ngelihat ya tunggu dia itu. Ini kumdet aja sampai udah break. Tapi break nggak sih? Oh enggak ya, masih ketahan di situ ya. Ini udah kumdet ya, jadi kita ngelihat ya asing juga udah pada keluar ya. Jadi udah sementara kita ambil lagi yang lain, udah nggak usah dilihat dulu. Udah kumdet kok. BMRI juga sebentar lagi kumdet. BCA juga kalau nggak salah bentar lagi juga kumdet ya. Nah, Bukalapak ini sudah cukup menarik secara teknikalnya.
Bukalapak ya, ini kita bilang menarik secara teknikal tok ya, menarik secara teknikal. Jadi kita lihat dari bawah sini nih, ya ini udah cukup menarik ya, cukup menarik. Di sini udah mulai stopping volumenya udah mulai kelihatan ya. Ya, stopping volume keluar bukan berarti dia menandakan dia memang sudah akan bottom. Ya, dia sudah akan bottom. Ini kan namanya potensial PS. Ngerti ya? Potensial PS. Nah, alumni untuk yang kelas coaching jangan lupa ya minggu depan ya. Kita akan bahas ini. Jadi ini adalah potensial PS. Potensial PS, apakah ini PS-nya? Karena setelahnya kan ada yang namanya selling climax kan, ya kan? Nah, ini adalah potensial PS. Potensial untuk sebentar lagi bottom. Ya. Jadi ini sebenarnya cukup menarik buat kita untuk saat ini secara teknikal cukup menarik. Tetapi apakah kita bisa koleksi PTB si Bukalapak? Ini dia baru mulai pertama kali cycle. Ya, nanti kalau dia udah capai SC, mungkin akan ada namanya automatic rally kan. Ada namanya AR kan. Ya kan ya, paling kalau teman-teman mau trading ya di sini. Tapi kalau misalnya menunggu diakumulasi ya masih lama. Ya, tapi ini udah menarik. Secara sentimen juga udah menarik. Mungkin kemarin teman-teman tahu ya, si Bukalapak ini beli BBHI. BBHI beli di sekitar 1,5 T kalau nggak salah. Ya, 1,5 T. Itu di harga sekitar 400. Ya, BBHI sekarang berapa? BBHI sekarang di berapa? Di 4.000. Dia beli di daerah sini. Kalau tidak salah nih, daerah-daerah sini. 400 mana? Nah, ini. Ya, Bukalapak beli dari situ. Dari BBHI saja, ini naik berapa persen? Naik 100.000%. Ya, benar 1.000% ya. Ya, dari 400 ke 4.000. Itu berarti udah 1.000%. 10 kali lipat lah. Jadi artinya dari sini saja, Bukalapak sudah untung sekitar 9 triliun lebih apa 10 triliun. Ya, dari BBHI ini tok. Ya, belum nanti dia mau bikin Alofresh dengan si CT ya dan sebagainya. Ya, ini kita lihat memang udah cukup menarik si Bukalapak ini. Ya, tinggal teman-teman berani nggak beli sekarang untuk invest bisa 6 bulan lagi dia masih akan bergonjang-ganjing di periode akumulasi. Jadi ya kita tunggu aja dia akumulasinya selesai. Ya kan, tapi udah bottom ya. Ini udah kelihatannya udah mulai bottom ya. Udah mulai ya lu udah beli satu barang 1,5 T, sekarang harganya udah jadi 10 T nih. Masa nggak dihargai sih? Bener nggak? Masa nggak dihargai? Ya toh? Nah, itu pasti udah mulai ada inilah, udah mulai bottom, orang-orang udah mulai tekanan jualnya udah mulai berhenti ya. Nah, kalau collect sekarang untuk kita trading ya memang masih jauh soalnya, masih jauh. Memang ini potensi untuk kita collect. Ya, tapi teman-teman kalau misalnya mau benar-benar ikut sampai nanti dia naik, ya memang masih agak lama. Karena dia baru mulai selling climax. Ya kan? Gitu. SMRA itu udah hold ya, udah hold punya itu. Itu udah tinggal hold doang. BGTG kita nggak main, Mbak. Bank ini sih sebenarnya sepertinya dia udah di bottom juga ya. Ya, udah di bottom. Jadi ini kalau misalnya mau beli ya, lebih baik tunggu dia break ini. Berapa? 2.380 itu masih kita tunggu kok dia break. Ya, WMUU kalau mau buy sekarang silakan. Ya, spekulasi buy kalau agresif ya. Udah habis itu kalau misalnya mau benar-benar konservatif tunggu dia break 150. Harga gas naik tinggi. Nggak ada pengaruhnya juga karena Pegas itu bukan jualan gas sesuai dengan harga pasar. Dia dipatok harganya. Jadi ya percuma, nggak ada efek sebenarnya harga gas alam naik tinggi sekali kecuali dia ekspor. Nah, masalahnya ekspornya si Pegas itu kan hampir boleh bilang nggak ada.
Kita nggak bisa bilang dia ekspor itu. Ya paling nggak dia ngirimnya ke Singapura, ngirimnya ke mana ya, ke negara-negara tetangga doang sih. Ya, tanker-tanker kita juga dalam dalam kapasitas yang tinggi untuk LNG juga nggak terlalu gede-gede banget gitu. Jadi ya nggak terlalu gede, nggak terlalu efek-efek banget sih sebenarnya. Kalau logam-logam ya, kalau logam-logam ya, kita juga lihat kenaikannya udah cukup tinggi. Apalagi kayak nikel. Nikel udah sementara kita hindarin dulu deh. Ya ini kenaikannya kemarin kan sampai di hold ya. Jadi kita hindarin dulu aja nikel-nikel sampai dia sudah membentuk titik keseimbangan baru. Ya kemarin kan saya udah bilang kan, harga udah setinggi gitu, orang udah pasti akan mikir untuk cari sesuatu yang lain untuk menggantikan itu. Dan itu udah mulai ketemu tuh. Ya di Cina mobil listriknya, terutama mobil listrik yang level-level bawah lah ya. Kalau misalnya di Indonesia mungkin Ayla, ya Ayla level-level itulah ya. Nah itu baterai listriknya udah nggak pakai nikel. Ya baterai mobil listriknya dia nggak pakai nikel, dia pakainya apa namanya itu LPV ya, ya lithium polimer ferro ya atau apa gitu deh. Dan itu bahan bakunya adalah besi. Bahan bakunya besi jauh lebih murah, cuma memang daya tahannya nggak terlalu lama. Jadi dia nggak bisa berpergian jauh-jauh gitu. Beda kayak nikel kan. Kalau nikel itu dia benar-benar bikin lithium apa gitu ya. Itu agak jauh. Ya agak jauh. Jadi otomatis mereka yang mungkin masih yang level-level atas ya kayak Tesla segala macam ya. Mereka yang itu lah ya, yang CC tinggi mereka masih pakai nikel. Tapi Tesla pun ya kan udah ada yang murahnya tuh yang sekitar 300 jutaan tuh. Itu mulai udah mempertimbangkan menggunakan LPV. Nah, kalau dia udah pakai LPV, berarti permintaan nikel itu tidak akan sekencang dulu. Nah, ini harga pasti akan turun. Ya, dan logiknya lagi yang lain itu adalah gini. Kalau harga udah ketinggian, orang akan cenderung apa? Mencari substitusinya. Atau setidaknya kalau memang ini barang itu masih bisa di hold, tidak perlu dibeli ya, kita masih bisa dan bukan pokok-pokok banget, mereka nggak akan beli. Udah gitu aja, dibiarkan aja. Nah kalau permintaan udah nggak ada, harga pasti akan turun. Gitu ya, itu pasti akan turun deh. Kayak misalnya batu bara, minyak segala macam itu pasti akan turun. One day minyak ya kayak kemarin waktu di 98 itu kan hampir mencapai 150 ya, 150 US dollar per barel kan. Kita kan kemarin udah hampir breakout tuh, hampir aja nyampe kan. Cuma akhirnya turun kan. Akhirnya turun karena apa? Kayaknya ada mereda nih konfliknya si Ukraina Rusia. Nah, tapi dengan konflik ini selesai, perang ini selesai, kan sanksi ke Rusia itu tetap akan jalan kan. Nah, kalau sanksi Rusia tetap jalan, pasokan minyak itu berkurang. Berkurang. Sebenarnya itu bagus buat Rusia. Lu nggak mau pakai minyak gue, ya udah gue simpan aja. Kan nggak masalah. Kan dia masih disimpan di bawah tanahnya mereka. Apalagi Crimea sekarang dia dapat yang namanya dua negara itu yang baru merdeka itu apa? Lutan sama Donetsk ya. Itu juga lahan minyaknya banyak banget di bawah situ. Itu berarti nambah, nggak masalah, lu nggak beli sama gue nggak masalah. Ya nanti kalau lu udah habis gue keluar, lu harus beli sama gue, lu jauh lebih mahal kan. Ya itu kurang lebih ya. Jadi kalau logam-logam sih pasti akan ada koreksinya, akan ada koreksi. Apalagi yang nikel itu pasti koreksi, pasti koreksi. Karena apa? Kemarin itu kan sebelum di hold itu udah sampai 100 ribu, 100 ribu per ton, 100 ribu US dollar per ton dari 20 ribu. Dalam 2 hari, coba bayangkan. Itu pasti akan koreksi. Ya, nah emas kita menduga emas itu mungkin sebentar lagi ini ada topping off-nya kalau di emas. Ya, mungkin mereka juga mengejar ya kalau misalnya tidak terjadi konflik ya. Berarti kan ada kenaikan suku bunga nih. Berarti ada mereka mungkin akan ngejar obligasi. Ya, secara teknikal kita ngelihat ya, emas itu udah mulai topping. Ini toppingnya di sini nih. Ya udah mulai topping. Jadi kelihatannya akan ada koreksi dulu. Ya untuk saat ini akan ada koreksi pada emas. Koreksinya sampai ke berapa? Ini kita lihat ya. 2000 kan dia udah di bawah nih. Berarti 1950. Apakah nanti dia akan koreksi sampai ke 1800 lagi? Ya berarti daerah sini nih koreksinya. Ya akan sampai ke situ lagi. Atau nanti tiba-tiba memanas.
konflik itu memanas lagi. Tapi untuk saat ini secara teknikal kita lihat dia udah topping. Ya, emasnya udah topping. Ya, kan kelihatan nih di sini. Nah, kita mungkin akan nunggu nih nanti sampai ke bagaimana usaha The Fed mengendalikan inflasi. Ya, kalau dia cuma slow-slow aja, moderate aja, itu inflasi kelihatannya tidak akan terkendali. Ini udah 7,9. Minyak itu berapa udah? US oil itu sudah, nah, minyak sendiri udah 100. Setiap peningkatan 10 dolar pada minyak itu kalau tidak salah akan meningkatkan inflasi 0,1 minyak. Ya, kalau dia meningkat, ini kan turun nih dari 130 ke 100 nih, berarti turun 3 kan, berarti ada potensi sekarang kan 7,9 nih ya inflasinya. Ya mungkin ya bulan depan kalau minyaknya stabil cepet ya berarti dia akan turun ya sekitar 7 komaan. Nah, sekarang lihat suku bunga ini bisa efek berapa besar ke inflasi ini. Kalau efeknya nggak gede, cuma 0,0 sekian ya, naik dengan 0,25 itu, ya berarti ya ujung-ujungnya dia harus agresif. Nah, cuman The Fed itu kalau agresif dengan keadaan ekonomi sekarang, karena setelah ada perang, krisis pangan tuh mungkin akan terjadi loh. 60% loh pasokan global itu hilang. Ya kan? Ya oke, thank you Pak. Nah, pasokan global itu hilang, masalahnya 60%. Jadi krisis pangan itu mungkin akan terjadi. Mungkin nggak di Indonesia lah ya, tapi yang makanan pokoknya adalah gandum. Kalau di Indonesia gampang lah, ya kita nggak makan mie, nggak masalah kan. Tapi kalau nggak makan nasi itu masalah, ya kan? Kita disuruh makan daging belum tentu loh, belum tentu cocok loh. Daging itu juga mahal buat kebanyakan masyarakat Indonesia juga daging itu kan mahal. Nggak mungkin kita disuruh makan steak setiap kali. Itu kan kemahalan, maksudnya kita memang makan pokoknya nggak di situ. Nah, tapi mereka yang makanan pokoknya adalah gandum, ya itu pasti akan terpengaruh. Ya itu pasti akan terpengaruh. Nah, kalau dia terpengaruh, nah itu berapa besar tuh? Nah, kalau itu terpengaruh, otomatis kan pasti akan menaikkan yang namanya inflasi. Jadi inflasi bukan cuma masalah minyak nanti di US. Berarti masalah pangan juga pasti akan kena. Hamburger mereka kan pasti pakai itu kan, roti kan. Ya kan? Roti. Jadi ya, mereka pasti akan kena. Gitu. Ya, jadi ya kita ngelihat ya ke depannya apakah inflasi akan terjadi ya atau itu bisa dikendalikan. Di Indonesia sendiri ya ngomong inflasi udah mulai terjadi. Kita lihat harga barang-barang udah pada mulai naik. Kenapa? Karena harga komoditas yang naik. Itu kan pedang bermata dua. Di satu sisi betul dia akan meningkatkan devisanya kita karena ada pajak masuk kan, pajak ekspornya gede. Tapi di sisi lain itu akan menaikkan harga barang. Menaikkan harga barang itu otomatis akan mengenjot inflasi. Nah, kalau inflasi naik, betul Bank Indonesia jadi punya alasan untuk naikin suku bunga. Tapi kalau inflasi yang masih terkendali kayak sekarang, naiknya mungkin agak pelan-pelan ya. Bank Indonesia itu belum bisa menaikkan suku bunga. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di potensi untuk ya, Indonesia menaikkan suku bunga sebentar. Mana Indonesia? Gimana ini? Indonesia buat naikin suku bunga, ini perkiraannya masih tetap nih. Ya, ini kan nanti tanggal 17 juga nih. 17 jam 2 siang ya. Bank Indonesia cuma bisa mempertahankan. Karena memang tidak ada ruang untuk menaikkan suku bunga Bank Indonesia. Mana inflasinya? Ya, ini anggaplah ya, yang bulan depan ya. Yang bulan depan aja, ini inflasi sebelumnya kan adalah 2,6% doang. Ya, 2,6%. Kalaupun naik, itu paling cuma naik sedikit doang. Jadi inflasi kita masih rendah, sedangkan suku bunga kita ada di 3,5%. Ini masih lebih gede suku bunga dibandingkan inflasi. Ya kan masih ada spare-nya sekitar 1%. Jadi belum ada, kita bilang apa ya, belum ada privilege belum ada alasan untuk Bank Indonesia naikin suku bunga. Tapi The Fed iya. Tapi kalau The Fed naikin suku bunganya cuma segitu doang, 0,25,
minyak naik, komoditas naik, pangan naik ya, si gandumnya naik ya, itu nggak bakalan cukup. Jadi kita masih melihat ya, ke depannya masih akan ada gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing terutama di pasar modal. Ya, pasar modal masih bisa jadi pilihan lah. Kalau dia naikinnya moderat-moderat begini, pasti mereka akan lebih mencari ke pasar modal. Kalau pasar modal dalam negeri mereka gimana? Kalau lihat dari teknikal, Dow Jones itu memang sudah bottom juga, sudah bottom, tapi jauh lebih bagus kita. Jauh lebih bagus yang emerging market. Jadi mungkin saja mereka akan ngejar kita dulu. Kalau suku bunga kita nggak naik, ya kan, pasar modal kita bagus, mereka kejar. Jadi maka dari itu ya, kalau lihat dari kompositnya, kalau sampai terjadi euforia, perhatikan outflow-nya. Kalau dia masih inflow, kita masih aman. Ya, tapi kalau misalnya euforia di sini outflow terjadi, nah itu teman-teman udah boleh hati-hati. Itu mungkin kurang lebih ya market update kita hari ini ya. Jadi teman-teman, ini mungkin nanti di YouTube tuh ada 2 bagian ya. Karena pas cukup banyak, kita hampir boleh bilang berbicara mengenai 5 sektor yang teman-teman bisa perhatikan. Satu sektor teman-teman hold yang di properti, kemudian satunya lagi yang kita watch yaitu telekomunikasi. Saya pikir cukup ya untuk market update kita hari ini ya teman-teman ya. Jadi nanti jangan lupa tolong di like ya. Thank you semuanya, thank you untuk waktunya ya. Salam sehat selalu. Happy weekend buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi minggu depan ya di hari Selasa ya. Oke, God bless semua.